Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 2 BPSTI mau mempresentasikan tentang array, bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Anggota-anggota kelompoknya yaitu Andika Yuwansyah dengan nomor absen 7, Diva Zahraisya Putri Utami dengan nomor absen 21, Fahira Azhar dengan nomor absen 29, Muhammad Hilmi Taki dengan nomor absen 22, Nabila Nurahmita dengan nomor absen 10, dan Salsabila Purnamasari Putri dengan absen 33, dan yang terakhir ada Tiara Dewi Ibnatun Solihat dengan nomor absen 5. Langsung saja kepada pemateriannya, enjoy! Array. Array adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data di mana data-data tersebut mempunyai tipe data yang sama. Setiap data disimpan dalam alamat memori yang berbeda-beda dan disebut dengan elemen array. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Melalui indeks inilah kita dapat mengakses data-data tersebut. Indeks dari elemen array ini, baik dalam bahasa C++ maupun Java, dimulai dari 0, bukan 1. Seperti dalam bahasa Pascal, array dideklarasikan dengan tanda bracket atau kurung siku, baik dalam bahasa C++ dan Java. Bentuk umum dari tipe data array adalah tipe garis bawah data nama garis bawah array. Kurung buka siku jumlah garis bawah elemen, kurung tutup siku. Selanjutnya adalah pengertian dari bubble sort. Dapat kita temui pengurutan dan pertukaran di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah semasa kita sekolah dahulu, terdapat pengurutan absensi yang dimulai dari abjad yang terkecil atau A hingga abjad yang terbesar atau Z. Kemudian dapat kita temui juga pengurutan terjadi pada proses baris berbaris. Biasanya baris berbaris dimulai dari tinggi badan yang terkecil hingga tinggi badan yang terbesar. Ini pun terjadi pada algoritma bubble sort. Lalu, apa sebenarnya algoritma bubble sort itu? Algoritma bubble sort terinspirasi dari sebuah gelembung yang memiliki massa jenis yang lebih ringan daripada air, sehingga gelembung akan naik ke permukaan air. Itu merupakan prinsip dari bubble sort. Secara definisi, bubble sort memiliki pengertian yaitu proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil atau ascending, atau sebaliknya atau descending. Secara sederhana, bisa didefinisikan algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data di sebelahnya secara terus-menerus sampai satu iterasi tidak memiliki perubahan. Algoritma bubble sort memiliki syarat-syarat tertentu dalam perintahnya. Yang pertama adalah jumlah iterasi atau urutan sama dengan banyaknya bilangan dikurang 1, yang mana jumlah bilangan akan dikurang 1 ketika proses iterasi. Yang kedua adalah di setiap iterasi jumlah pertukaran bilangannya sama dengan jumlah banyaknya bilangan, yang berarti jumlah bilangan akan memiliki jumlah yang sama dalam pertukaran. Misalnya kita memiliki jumlah bilangan yaitu sebanyak 5 bilangan, maka pertukaran akan dilakukan secara 5 kali. Yang selanjutnya adalah dalam algoritma bubble sort, meskipun deretan bilangan tersebut sudah terurut, maka proses sorting akan tetap dilakukan. Yang berarti jika suatu data sudah benar, maka proses akan dilakukan hingga suatu data tidak ada lagi perubahan. Dan yang terakhir adalah tidak ada perbedaan cara untuk melakukan ascending dan descending, yang berarti di mana perintah untuk melakukan ascending atau pengurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil akan memiliki teknik yang sama dalam proses descending. Sekian pengertian dari bubble sort. Yang selanjutnya akan dijelaskan yaitu proses codingan dari bubble sort. Berikut merupakan contoh kode pemrograman dari bubble sort, yang dimana dalam contoh pemrograman tersebut terdapat array A yang beranggotakan 5, 3, 7, 0, 1, dan 0, yang dimana 5 merupakan indeks 0, 3 adalah indeks 1, 7 adalah indeks 2, 0 adalah indeks 3, 1 adalah indeks 4, dan 6 adalah indeks 5. Kode pemrograman ini akan berjalan dimulai dari baris for integer i sama dengan a-length 1, i lebih besar dari 0, dan i min-min. Nah, a-length ini adalah jarak dari array A, yang dimana jarak array A ini yaitu 6. Jadi, i sama dengan 6 dikurangi 1, yang dimana menghasilkan i sama dengan 5. Nah, kita ke baris selanjutnya, yaitu for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari i, dan
J++. Nah, selanjutnya kita turun ke baris selanjutnya, yaitu if AJ lebih besar daripada AJ ditambah 1, maka akan masuk ke proses yang selanjutnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu AJ, J tadi kan 0, jadi A0 lebih besar daripada AJ ditambah 1, yaitu A1. Nah, kita lihat dulu A0 atau indeks 0 tadi kan 5. Nah, sedangkan A1 yaitu indeks 1 sama dengan 3. Nah, kita lihat apakah 5 lebih besar daripada 3? Nah, jawabannya adalah iya, 5 lebih besar daripada 3. Nah, selanjutnya kita ke baris selanjutnya, yaitu integer temp sama dengan A1. Nah, temp ini merupakan variabel cadangan. Nah, yang dimana temp sama dengan A1. Nah, A1 ini tadi kan 3. Nah, berarti temp sama dengan 3. Nah, kita ke baris selanjutnya, A1 sama dengan AJ. Nah, A1 ini jadi 5. Nah, berarti tadi kan temp sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Nah, selanjutnya yaitu ke baris selanjutnya, yaitu AJ sama dengan temp, yang dimana A0 sama dengan temp. Nah, berarti A0 itu sama dengan 3. Nah, setelah itu kita lanjut lagi, kita naik lagi ke baris for integer J sama dengan 0, J lebih kecil dari I dan J++. Nah, karena tadi 0 sudah diproses, maka kita balik, kita lanjutkan ke J sama dengan 1. Jadinya integer J sama dengan 1, J lebih kecil dari I, J++. Nah, selanjutnya if AJ lebih besar daripada AJ plus 1, maka akan lanjut ke proses yang ada di dalam if tersebut. Nah, tadi kan if AJ, J nya kan 1. Nah, jadi A1 harus lebih besar daripada A2, maka proses di if tersebut akan dijalankan. Nah, kita lihat dulu nih, tadi kan A1 itu kan 5 ya. Nah, 5, jadi A1 sama dengan 5 dan A2 sama dengan 7. Nah, kita lihat dulu nih, A5, apakah A5 tersebut apakah A5 lebih besar daripada 7? Kan jawabannya tuh tidak ya. 5 itu tidak lebih besar daripada 7, maka proses tersebut tidak akan berjalan. Nah, proses tersebut akan terus berulang hingga array berurutan seperti berikut. Insertion sort. Insertion sort adalah sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dua data pertama pada array. Kemudian data tersebut akan dibandingkan apakah sudah berada di tempat semestinya atau belum. Dan jika belum berada di tempat semestinya, algoritma insertion sort akan berproses seperti proses pengurutan kartu. Nah, algoritma ini dibagi jadi dua. Ada yang dari besar ke kecil itu disebut ascending, sementara dari kecil yang ke besar itu disebut descending. Saya ada 3 indeks yang menjadi contoh di insertion sort. Kita bisa dilihat di sini ada 3 indeks. Kita di sini akan membandingkan indeks yang 1 dengan indeks yang 0. Banyak atau lebih sedikit mana? Ini maka dibandingkan, jika ini lebih sedikit maka ini akan maju ke depan ke indeks 0. Kemudian indeks 2 dibandingkan dengan indeks 1, lebih sedikit mana? Indeks 2 lebih sedikit, maka ini pindahkan ke depan. Nah, yang indeks 1 dibandingkan lagi dengan indeks yang 0, lebih sedikit mana? Jika lebih sedikit indeks 1, maka ditukar. Nah, di bagian sini sudah. Kemudian ini yang terakhir. Nah, di sini ada indeks 3 dan indeks 2 dibandingkan kalau lebih sedikit, jadi maka ini maju. Nah, kemudian ini indeks 2 dibandingkan dengan indeks 1, lebih sedikit mana? Lebih sedikit indeks 2, maka ditukar. Kemudian ini dibandingkan lagi dengan indeks 0, apakah masih lebih kecil dari indeks 0? Jika tidak, berarti sudah tetap. Selection sort. Perbaikan dari metode bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data posisi 0 hingga di posisi n-1.
Algoritma selection sort akan memindai nilai terkecil dari suatu kumpulan data dan jika ada, data tersebut akan diletakkan pada urutan pertama. Begitu selanjutnya untuk urutan kedua dan seterusnya. Setelah mendengar penjelasan tadi, di sini ada contoh kode pemrograman selection sort. Di sini ada dimulai dengan ada integer nilai dengan panjang lengthnya 5 dan indeksnya 4. Kenapa 4? Karena indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Yang 0-nya itu 6, 1-nya itu 4, 2-nya itu 5, 3-nya itu 2, 4-nya itu 3. Lalu masuk ke for yang pertama. For integer i sama dengan 0, i kurang dari nilai length dikurang 1, i plus plus. Integer min sama dengan i. Integer i sama dengan 0, i kurang dari nilai length itu tadi 5, dikurangi 1. Jadi i kurang dari 4, i plus plus. Integer minnya sama dengan 0, itu 6. Lalu lanjut ke for yang kedua. Integer x sama dengan i sama dengan 1 plus i, x kurang dari nilai length, x plus plus. Lalu lanjut ke selanjutnya yang if nilai min yang tadi yang i itu 0 lebih besar dari nilai x adalah 1 sama dengan 4. Apakah 6 lebih besar dari 4? Jawabannya ya. Maka kembali lagi ke atas dan melakukan looping terus menerus sampai semuanya terurut, sampai semuanya mendapatkan posisi. Lalu di sini ada integer z sama dengan nilai min sama dengan nilai i sama dengan z. Nah, di situ ada proses perpindahan nilai agar berurutan. Jika semuanya telah tersusun, maka akan mengeluarkan output seperti ini. Di sini sudah ada kartu dengan angka yang tidak berurutan. Nah, kita akan mengurutkan angka-angka ini dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Di sini ada angka 4, 6, 2, 3, 8, dan 5. Kita mulai dari data elemen yang pertama yaitu 4. Kita bandingkan dengan angka yang di sebelahnya yaitu 6. Apakah 6 lebih kecil daripada 4? Jawabannya tidak. Maka kita lanjut ke angka selanjutnya yaitu 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 4? Ya, maka kita akan membandingkan 2 dengan angka selanjutnya yaitu 3. Apakah 3 lebih kecil daripada 2? Jawabannya tidak. Lalu selanjutnya kita bandingkan dengan 8. Apakah 8 lebih kecil daripada 2? Jawabannya tidak. Nah, lalu kita bandingkan lagi 2 dengan 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 2? Jawabannya tidak. Karena 2 angka terkecil, maka 2 dan 4 berpindah posisi. 2 mengisi elemen data pertama, dan 4 mengisi data elemen yang ketiga. Lalu, karena ini sudah data elemen yang terkecil, kita lanjut ke elemen yang kedua, yaitu 6. Kita bandingkan lagi, apakah 4 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Lalu kita bandingkan 4 dengan yang sebelahnya. 3, apakah 3 lebih kecil daripada 4? Jawabannya ya. Maka kita bandingkan 3 dengan yang sebelahnya. Apakah 8 lebih kecil daripada 3? Jawabannya tidak. Lalu lanjut lagi ke angka yang selanjutnya. Apakah 5 lebih kecil daripada 3? Jawabannya tidak. Karena 3 adalah angka terkecil, maka 3 berpindah posisi dengan 6. Nah, ini 2 sudah menjadi angka yang terkecil. Lalu selanjutnya kita bandingkan angka 4. Apakah 6 lebih kecil daripada 4? Jawabannya tidak. Maka kita lanjut lagi ke angka yang selanjutnya. Apakah 8 lebih kecil daripada 4? Jawabannya tidak. Maka kita bandingkan lagi dengan angka yang terakhir yaitu 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 4?
Jawabannya tidak. Maka 4 akan tetap di sini. Lalu kita ke data elemen yang selanjutnya, yaitu 6. Kita bandingkan 6 dengan 8. Apakah 8 lebih kecil daripada 6? Jawabannya tidak. Kita bandingkan lagi dengan angka yang selanjutnya. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Maka posisi 5 dan 6 ini ditukar. Nah, kita lanjutkan ke angka yang selanjutnya, yaitu data elemen yang ke-5. Apakah 6 lebih kecil daripada 8? Jawabannya ya. Dari sini sudah beres, tidak ada angka lagi yang harus dibandingkan. Jadi ini tinggal dipindah dan hasilnya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Sudah terurut seperti ini. Nah, angka sudah terurut dari angka yang paling kecil sampai ke yang terbesar. Selection short selesai.